Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya. Kita udah lama nggak ketemu. Mudah-mudahan sih banyak perkembangan tugasnya. Hari ini coba akan saya review yang pertemuan terakhir kemarin. Tugas yang lalu kita kan untuk yang UAS ya, tugas UAS dan UTS itu adalah membuat karya tulis yang bertema tentang ilmu komputer ya. Sini sudah ada 7 kelompok, masing-masing 2 orang. Ini ada yang belum ya, kayaknya. Rio belum ada. Ada 8 kelompok. Oke. Nanti saya akan coba ambil template-nya. Nanti template-nya kita pakai punya STEMIC aja dulu. Punya STEMIC. Nanti teman-teman coba buat menggunakan template yang dari STEMIC. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di hari ini. Dari mana dapatnya, terus gimana cara ngeditnya, apa aja sih yang harus kita buat di dalam jurnal tersebut gitu ya. Kita akan masuk ke materi hari ini. Ini review tentang Oke. Sebetulnya kita udah bahas ya. Seingat saya sih sudah bahas materi ini. Kita sudah bahas tentang apa sih kesalahan-kesalahan dalam melakukan penulisan dalam karya ilmiah. Seperti itu. Sebelumnya kita bahas tentang struktur penulisan. Sebelumnya kita bahas tentang literature review, gimana cara nge-review sebuah karya tulis seperti itu. Dan kita struktur penulisannya gimana sih cara menulis di dalam penelitian, dari mulai bagaimana nulis abstrak, terus bagaimana menulis citasi dan seterusnya. Nah, hari ini kita bahas ulang tentang kesalahan-kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. Oke, ini dalam penulisan sebuah judul. Nah, dalam penulisan judul itu ada bahasa bahwa harus memuat metode dan tujuan. Ini di dalam penulisan ya. Jadi dalam penulisan sebuah judul di dalam penelitian harus memuat tentang metodenya dan juga tujuannya. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari menggunakan kata berbasis. Nah, harus lebih jelas sebenarnya mau ngapain bahasanya gitu, masalahnya apa dan solusinya yang ditawarkan juga apa. Ini contoh penulisan yang salah. Prediksi produksi padi dengan menggunakan SPM berbasis PSO. Ini salah, karena seharusnya kita harus menghindari menggunakan kata-kata berbasis. Nah, contoh penulisan yang benarnya ada seperti ini. Pemilihan parameter pada SPM dengan menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Nah, ini yang benar. Ini ya. Nah, di sini kita melihat bahwa dari segi penulisan juga banyak yang yang salah. Bukan salah ya, keliru kali gitu ya. Keliru. Nah, nanti kita akan coba lihat hasil teman-teman hasil tugas teman-teman ya. Kita akan
coba misalkan tulisan pertama dari Abi dan Kurnia. Judul jurnal penelitiannya analisis perbandingan performa web service REST menggunakan framework Laravel, Django, Node.js, dan Ruby on Rails untuk akses data dengan aplikasi website. Oke, kita nggak ngomongin basisnya ya, berbasis. Ada nggak nih berbasis? Misalkan di sini analisis perbandingan performa web service menggunakan, nah kalau misalkan bahasa menggunakannya kita ganti, misalkan tadi menggunakan berbasis framework Laravel, nah itu ini bisa jadi apa namanya, salah seperti itu. Nah ini udah oke. Kita lanjut ke judul yang kedua, Sahal dan Poni, dampak revolusi industri 4.0 pada sektor pendidikan Indonesia dengan pembelajaran berbasis e-learning. Oke, sip. Di sini tidak menuliskan tentang berbasis. Dan seterusnya, nanti kita lihat lagi yang bawahnya, sistem nah di sini aja nih, nanti kita setelah selesai materi ini kita bahas judul masing-masing, nanti kita lihat progresnya, hasil teman-teman sudah sampai mana. Oke. Kemudian dalam penulisan abstrak, nah abstrak itu harus berisi masalah, metode, dan hasilnya, seperti itu. Jadi apa namanya, kalau misalnya di masalah itu cuma ngomongin soal latar belakangnya, masalahnya doang di abstrak, itu berarti salah dalam penulisan abstraknya. Kemudian abstrak menggambarkan seluruh isi penelitian dengan bahasa yang jelas, lugas, tapi pendek. Kemudian abstrak dibuat dalam bentuk satu paragraf saja. Jangan menuliskan abstrak itu lebih dari satu paragraf. Saya sambil minum. Kemudian ini adalah contoh abstrak. Pada proses X, Y, Z ada beberapa mana nih? Sama gitu ya, tidak. Dan juga pasti ya kombinasi warna, tulisan, itu ya. Tadi siapa yang masuk? Untuk bisa lagi yang bagus, ya seperti latihan. Satu lagi dari event yang sana. Oh mau ya? Saya mau hilangin ini. Oke, ini contohnya, contoh penulisan abstrak ya. Pada proses XYZ ada beberapa masalah yang muncul, yaitu masalah ABC yang membuat proses XYZ tidak efisien. Nah, masalah ABC akan diselesaikan dengan metode DEF yang terbukti efisien digunakan untuk memecahkan masalah seperti pada proses XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode DEF berhasil meningkatkan efisiensi sebesar 10% apabila diterapkan untuk memecahkan masalah ABC pada proses XYZ. Nah, dari contoh abstrak ini kita bisa lihat masalahnya adalah proses XYZ ini dengan apa namanya? Dengan pemrosesan XYZ dia punya masalah ABC. Yang membuat XYZ ini tidak efisien. Masalahnya adalah masalah ABC ini membuat XYZ tidak efisien. Itu masalahnya. Dan ini kita checklist ya. Oke, ada. Kemudian di sini metodenya nih. Dia ngomongin bahwa metode IEF ini bisa menyelesaikan masalah ABC. Checklist ya, ini ada. Nanti kita akan begitu tuh dalam rumus abstrak. Ada nggak masalahnya? Metodenya ada nggak? Terus hasilnya ada nggak? Metode ini yang kita tulis di judul ya. Kemudian hasilnya. Nah, hasilnya di sini ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode DEF berhasil meningkatkan efisiensi sebesar
10%. Gitu. Jadi 3 pattern ini ada semua di sini. Jadi ini abstraknya adalah oke, seperti itu. Ini benar abstraknya, penulisan abstraknya benar. Dan hanya 1 paragraf. Seperti itu. Ada yang mau tanyain nggak di sini? Ini kita langsung aja nggak apa-apa kalau mau ada yang tanyain ya. Kalau nggak ada, Iya, Ya. Pak. Ada. Pak, Ya. kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, itu kita ngerjain urut. Ya. Itu ngerjainnya itu abstraknya dulu atau papernya dulu diselesain baru abstraknya dikerjain. Kalau proposal abstraknya dulu. Tapi kalau misalkan yang sekarang kita pakai, yang sekarang kita lagi kerjain adalah bikin papernya dulu, baru bikin abstrak. Seperti itu. Oh, oke, Pak, makasih. Untuk yang abstrak oke ya, Don ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini terakhir yang terakhir waktu kita ketemu kita bahas tentang ini ya, latar belakang masalah. Ini ada pattern untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah latar belakang. Ada pola ya, ada pola yang bisa kita gunakan untuk membuat latar belakang masalah dalam penulisan kita. Nah, kalau kita nggak punya pola ini, kita agak susah untuk menentukan bahwa latar belakang ini udah sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini ada pattern ya, ada pattern namanya OMM KK masa soltu. OMM KK masa soltu. Ini cara ngapalnya. Nanti kita akan lihat. Kemudian ini udah dibahas ya kalau salah di apa namanya? Di struktur penulisan kalau nggak salah ya. Kita ada tulis. Nanti kita review kalau belum. Oke. Jangan meletakkan citasi untuk referensi pada akhir paragraf. Nah, jadi ini contoh begini di akhir paragraf. Kemudian satu pernyataan yang mensitasi ke banyak referen harus dilakukan dengan hati-hati. Misalkan dalam satu buah paragraf itu isinya mereferensi ke lebih dari satu seperti itu. Misalkan ngomongin soal revolusi 4.0 menurut A gitu kan. Apa gitu kan. Kemudian seterusnya teksnya lagi, kemudian ada penulisan referensi yang selanjutnya itu harus ada pemisah. Kemudian nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran. Jadi kalau misalkan kita ngomongin satu pokok pikiran itu baiknya tidak dipecah ke paragraf yang lain. Nah, atau seperti ini, atau dalam satu buah paragraf itu paling tidak memiliki satu buah pokok pikiran. Jadi ketika kita nulis paragraf itu kan harus dari yang setidaknya harus ngomongin soal yang umum dulu, kemudian baru ke khusus. Nah, yang umum itu adalah pokoknya, seperti itu. Kemudian antara paragraf harus dibuat mengalir, bersambungan dengan alur cerita yang runut. Gitu. Jadi harus dari yang apa ya? Jangan nggak nyambung gitu dalam sebuah paragraf ini ngomongin soal revolusi 4.0, tapi di selanjutnya kita ngomongin soal masyarakat misalkan. Nah, itu nggak nyambung seperti itu. Nah, harusnya kita kalau mau ngomongin masyarakat kita turunin dulu dari revolusi 4.0, turunlah misalkan society apa namanya 5.0 itu. Nah, baru kita ngomongin soal masyarakatnya seperti itu. Kemudian masalah penelitian yang kita angkat harus dilandasi dengan publikasi paper kuat atau usahakan yang
papernya memiliki impact atau misalkan faktor yang tinggi atau dalam sebuah proceeding gitu, ada cetakannya seperti itu, atau kalaupun itu terbitan jurnal, jurnalnya terreputasi atau terakreditasi. Kalau di Indonesia kan bisa terakreditasi Sinta 6 sampai Sinta 1, atau yang internasional bisa Scopus seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngambil citasi asal, misalkan ya apalagi ngambil dari website, misalkan blog orang gitu kan, nah itu harusnya dihindari, gitu ya, karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Benar, harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat adalah valid. Jadi ketika menulis latar belakang, kita harus menyatakan bahwa masalah yang kita tuangkan dalam penelitian tersebut adalah valid. Itu bukan masalah yang dibuat-buat atau sesuatu yang dibuat-buat menjadi sebuah masalah, ya gitu ya. Kan kalau kita biasanya nih, yang umumnya itu masalah itu dimunculkan di akhir setelah sesuatu itu ada. Nah, kayak gitu. Nah, harusnya itu nggak seperti itu. Yang ada itu harus menjadi masalah seperti apa peningkatannya gitu. Jangan sampai kita sudah menemukannya atau sudah ada sesuatunya itu baru kita buat masalahnya dengan hasil bahwa yang barusan itu sudah dikerjakan. Harusnya paling tidak kalau bentuknya seperti itu, bentuknya adalah peningkatan, gitu ya. Tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi membuat kalimat jadi pasif. Contoh, peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan metode A. Nah, ini salah penulisannya ya. Nah, ini boleh dalam melakukan tulisannya seperti ini. Pada penelitian ini, metode A akan diterapkan untuk memecahan masalah tersebut. Nah, ini boleh. Jadi kita jangan mengawali paragraf dengan menuliskan bahwa peneliti akan mencoba, peneliti atau penulis di depannya. Tapi kita buat kalimatnya menjadi pasif. Pada penelitian ini gitu kan, metode akan diterapkan untuk pemecahan masalah. Ini contoh penulisan dalam latar belakang. Kemudian ini contoh citasi yang salah. Ini masih banyak kita lihat ya. Ini masih banyak yang kita lihat dari tulisan atau jurnal-jurnal orang yang diterbitkan. Mungkin yang kita download kemarin pun banyak yang salah. Ini contoh menempatkan citasi yang salah. Bagaimana salahnya? Nah, ini naruh citasinya di belakang, di akhir paragraf. Nah, ini menggunakan metodenya apa? APA ya. Nah, harusnya APA itu tidak di belakang. Yang di belakang itu stylenya adalah style IEE ya, yang menggunakan angka seperti itu. Dan baiknya pun harusnya tidak ditaruh di akhir paragraf, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dibahas, nanti langsung ditanya ya. Jangan ditunda di akhir, khawatir kelewat. Contoh citasi yang sudah diperbaiki. Tadi di sini citasi terus di belakang. Gitu ya. Harusnya seperti ini. Jadi ditulis tidak di akhir paragraf. Dia ngomongin di sini tentang industri. Nah, ini yang tadinya ditulis di akhir, si Jones ini sekarang ditulis di dalam sebuah paragraf. Nah, ini tulisan referensi yang berbeda. Yang tadi dibahas ya, bahwa hati-hati dalam menuliskan sebuah paragraf yang di dalamnya memiliki banyak referensi. Seperti itu. Ini ada 2 referensi di sini. Dipisahkan dengan tanda titik, tapi masih dalam satu buah paragraf. Dan citasinya tidak ditaruh di akhir paragraf. Seperti itu ya. Nah, ini salah satunya lagi. Ini contoh citasi ke banyak referensi. Nah,
di tulisan ini apa namanya? Ada yang menyebutkan dalam penelitiannya 2 buah referensi. Ini ada si John dan si Lesman di tahun 93 dan 2007. Nah, isinya sama citasinya seperti itu. Kemudian ini ada 3 ya. Ada 3 penulisan. Jadi dari hasil ini ada 3 si penulis yang isinya sama. Si John, si Lesman, dan sama si Jake. Seperti itu. Penulisannya seperti ini. Kalau hasilnya sama ya, referensinya. Tapi biasanya kita cuma nulisin 1. Yang diambil adalah yang terakhir, yang terbaru saja. Terus ini contoh lagi penulisan citasi ke banyak referensi. Di apa namanya? Di sini ketika ngomongin soal logistic regression ada si Denaro. Kemudian ketika ngomongin soal decision tree ada berapa orang nih peneliti? Ada 3, 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 referensi yang mau ngomongin soal decision tree. Kemudian ada 1 referensi yang ngomongin soal naive Bayes. Seperti itu. Ini contoh citasi dalam banyak referensi. Kemudian pernyataan atau identifikasi masalah. Yang pertama, dalam sebuah pernyataan itu harus merangkumkan suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah. Ini diidentifikasi masalah ya. Jadi di latar belakang itu kita udah menuliskan masalahnya kan. Tadi dengan menggunakan OMKK masa soltu tadi, kita masukkan di dalam identifikasi masalah, tapi kita rangkum seperti itu. Kemudian harus menggunakan bahasa masalah. Jadi jangan menggunakan bahasa pernyataan. Seperti itu. Menemukan masalah bisa dari future work, gitu kan. Jadi dari apa namanya penelitian paper orang lain, gitu kan. Atau bisa macam-macam ya. Ini tergantung tekniknya. Nah, ini dicontohkan bahwa bisa dilihat dari paper lain, peneliti lain yang ada di paper technical. Biasanya diletakkan di dalam konklusi. Di konklusi itu adalah di apa namanya? Kesimpulan. Nah, jadi teman-teman bisa menemukan masalah dari kesimpulannya sebetulnya. Atau ada yang baru gabung. Oke. Jadi bisa diambil dari saran. Ya. Saran di terakhir. Biasanya kan kalau di dalam penelitian tuh kesimpulan dan saran. Nah, saran itu biasanya isinya adalah masalah yang belum diselesaikan atau saran untuk orang lain yang melakukan penelitian dengan model yang sama sehingga penelitiannya bisa dikembangkan. Masalah juga kadang bisa ditemukan dari paper review yang kita lakukan kemarin. Dalam ketika kita review sebuah paper itu bisa kita lihat masalahnya. Misalkan hasil penelitiannya baru sampai ke hasil 70%. Nah, bisa kita tingkatkan menjadi 80% misalkan dengan metode yang lain atau kita tambahkan metode yang lainnya. Nah, khususnya yang membahas tentang problem atau challenge pada topik penelitian itu. Nah, ini cara kita menemukan sebuah masalah. Kemudian ini rumusan masalah. Pertanyaan penelitian itu harus berbentuk ya how, does, what, tapi bukan how to. Jadi kita harus apa bedanya? Kalau how itu apa? Bagaimana ya? Terus kalau how does? Halo. Masih ada, Pak. Oh, masih ada. Masya Allah, saya maaf. Sebentar. Ternyata kelas saya ada satu lagi ya. Sebentar ya. Saya ngirim ke kelas ini doang, ya Allah.
Saya lupa ternyata ada 2 kelas. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal rumusan masalah. Nah, dalam sebuah rumusan masalah itu kan harus berbentuk pertanyaan, gitu ya. Harus berbentuk pertanyaan. Isinya harus paling tidak ada 3 ini. Yang pertama harus ada paling tidak ada how, berarti bagaimana, gitu kan? Atau kita bisa juga menuliskan dalam rumusan masalah dengan how does, sama ya, bagaimana juga, ya, betul kan? Terus, atau kita bisa menuliskan dalam rumusan masalah dengan kata what, apa, gitu. Tapi kita tidak menuliskan dalam rumusan masalah itu dengan kata how to. Apa bedanya? How does sama how to. Saya bukan guru bahasa Inggris nih. How to itu kan lebih ke arah apa? Ada yang tahu dan bisa ngejelasin? Kalau how to itu lebih mengarah kepada sebuah tutorial ya, sebuah langkah-langkah menggunakan langkah-langkah ya menggunakan seperti itu. Bagaimana menggunakan gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Kemudian pertanyaan penelitian itu menggantikan hipotesis gitu. Jadi di pertanyaan penelitian itu bisa hipotesis kan sama sebetulnya. Kita tuangkan sebuah masalah gitu. Nah, ketika ada rumus masalah bisa menggantikan hipotesis. Kemudian gunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien, seberapa akurat, seberapa cepat, dan sebagainya. Jadi dalam rumusan masalah harus berbentuk sebuah kalimat tanya. Jadi bukan sebuah pernyataan ya. Kemudian pertanyaan pada rumusan masalah itu akan dijawab oleh eksperimen penelitian kita dan dirangkumkan secara lugas jelas di bagian kesimpulan. Gitu ya. Coba. Oke, ini rumusan masalah. Jadi kalau teman-teman buat rumusan masalah di dalam sebuah penelitian sebanyak 3 poin, di kesimpulan pun harus menjawab 3 poin rumusan masalah tersebut. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi di kita. Kalau saya sebagai penguji di sini di kampus di SEMIK di penelitian biasanya yang paling saya garis bawahi adalah ini. Jadi saya akan lihat rumusan masalahnya, kemudian akan saya lihat kesimpulannya. Kalau duanya benar, oke, saya bisa lihat yang lainnya. Tapi kalau rumusan masalahnya dengan kesimpulannya tidak sama, nah ini baru akan saya baru akan saya lihat lebih detail lagi seperti itu. Nah, biasanya udah akan ketahuan salah tuh kalau di rumusan masalah sama kesimpulannya tidak sama. Seperti itu. Kemudian jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan, hasil dan pembahasan ya, ditentukan oleh jumlah research question. Nah, ini research question itu rumusan masalah ya, pertanyaan pada penelitian kita. Jadi kalau misalkan kita menuliskan rumusan masalah sebanyak 3 poin, setidaknya dalam bab hasil atau pembahasan, kita harus melakukan eksperimen sebanyak ini. Misalkan yang pertama,
masalahnya adalah seberapa efisien metode simple queue dalam sebuah jaringan lokal area network dengan menggunakan media kabel UTP Cat 6 gitu misalkan contoh. Kemudian yang kedua, seberapa cepat koneksi jaringan lokal area network menggunakan misalkan mikrotik misalkan seperti itu. Nah, itu ada dua rumusan masalah. Di dua rumusan masalah itu kita harus jawab di dalam sebuah pembahasan kita. Berarti minimal ada berapa? Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama kita membahas tentang metode simple queue tadi. Yang kedua kita bahas tentang jaringan kita yang menggunakan mikrotik tadi misalkan. Nah, itu berarti ada dua bahasan. Sehingga nanti di kesimpulannya kita sudah bisa menuliskan kesimpulan sebanyak 2 poin. Poin yang pertama adalah menjawab dari rumusan masalah yang pertama tadi, dan poin yang kedua menjawab masalah pada rumusan masalah yang kedua tadi. Seperti itu. Kalau udah seperti itu harusnya udah benar. Kemudian uraikan dalam bentuk poin-poin apabila rumusan masalah lebih dari satu sehingga mudah dipahami tadi ya. Kalau rumusan masalahnya banyak dibuat poin. Kalau enggak cuma satu buah paragraf aja cukup. Kemudian dalam sebuah tujuan di penelitian kita harus menuliskan tujuan itu pada hakikatnya adalah judul yang diuraikan dengan lebih detail atau spesifik. Ini dilihat dari judul ya, jadi dari judul tadi kita bisa turunkan, kemudian kita detailkan lagi. Kemudian harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya. Nah, sinkron dengan masalah ya. Ini isinya. Jadi metode dan tujuan harus sama. Uraikan dalam bentuk poin-poin apabila tujuan lebih dari satu. Misalkan tujuan penelitian ini adalah contoh yang tadi dua rumusan masalah tadi. Menemukan metode misalkan untuk mengetahui tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif metode simple queue diterapkan dalam local area network contoh seperti itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua mengetahui misalkan atau mendapatkan informasi tentang mikrotik lebih seberapa efisien mikrotik dalam local area network contoh ya seperti itu. Nah, ini uraikan dalam bentuk poin kalau misalnya lebih dari satu tujuan. Kemudian dalam penulisan manfaat, hal yang baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai, baik dari sisi teoritis maupun organisasi. Manfaat bukan mengulang-ulang tujuan. Jadi, di dalam manfaat itu kita tidak mengulang apa yang kita tuliskan di sebuah tujuan. Manfaatnya, misalkan di poin yang pertama, mengetahui metode yang lebih baik dari metode yang lain atau metode simple queue seperti itu. Contoh, kita bisa menuliskan manfaat dengan berbentuk poin-poin kalau misalkan itu lebih dari satu manfaat, gitu ya. Nah, kemudian tinjauan studi literatur membuat penelitian yang benar-benar terkait dalam aspek metode di paper tersebut kita kembangkan. Ini biasanya yang kita lakukan kemarin ya di literatur review. Kan literatur review kemarin baru kita lakukan dalam satu judul. Nah, harusnya kita lakukan literatur review dengan dengan banyak judul. Gitu sehingga kita bisa masukkan di penelitian kita. Tapi yang kita review tadi topiknya sama dengan yang akan kita tulis. Uraikan dengan format masalah metode hasil. Nah, jadi di studi kita harus tuliskan masalahnya apa dalam penelitian
sebelumnya, metodenya apa yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, dan hasilnya seperti apa. Nah, jadi tidak perlu kita harus membuat bahasa yang oke lah gitu, bahasa Inggris macam-macam. Udah tulis aja judul. Masalahnya apa? Masalah penelitian tersebut kan ketahuan tuh ada masalahnya ya. Kemudian metodenya pun dia pasti sebutin. Atau hasilnya. Ini bisa secara cepatnya bisa kita ambil dari abstrak. Karena abstrak itu kan isinya adalah ini, masalah, metode, dan hasil. Gitu. Dan objek penelitiannya dekat dengan penelitian kita lebih baik. Jadi kalau misalnya penelitian kita di tahun 2022, gitu kan, kita bisa ambil yang tidak jauh. Dipilih dari sisi kebaruan, kedekatan, dan memang kita memperbaiki metode yang dikembangkan oleh peneliti tersebut. Jadi baiknya kita ambil penelitian yang lebih dekat dengan kita. Dan memang kalau misalnya bentuknya penelitian itu adalah penelitian orang yang kita kembangkan, itu ya. Kemudian setelah tinjauan studi ditulis, buat rangkuman dalam bentuk tabel state of the art yang berisi nama peneliti, tahun, masalah, metode, dan hasil. Ini sama kayak tabel literatur review yang kita kemarin buat ya. Seperti itu. Kemudian akhiri subbab tinjauan studi dengan menjelaskan perbedaan dan kelebihan penelitian kita dengan penelitian di tinjauan studi tersebut. Jadi di akhir kita kasih kesimpulan tuh penelitian yang ada dengan penelitian kita bedanya apa. Kita tulis kalau misalnya di sana menggunakan metode A, kita tulis metode A dengan menambahkan metode B, misalnya seperti itu. Contoh, ini akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kayak gitu kira contohnya. Ini contohnya ya, peneliti masalah feature selection, classifier, hasil. Nah, ini contoh tabel yang bisa kita pakai. Misalnya penelitinya si A, B, C, masalahnya adalah apa? Kemudian ini karena judul kita misalkan menggunakan metode ini ya. Kalau misalkan metodenya berbeda, misalkan apa yang kita masukin, ini dirangkum aja, dibuat. Si peneliti ini ngomongin soal apa di sini ngomongin apa, hasilnya apa, kayak gitu. Kemudian dalam sebuah tinjauan pusaka, memuat apa yang ada di judul. Contoh, prediksi produksi padi dengan SPM berbasis PSO. Isi tinjauan pusaka, SPM, PSO, produksi padi. Penjelasan harus lengkap, tuntas, dan merangkumkan dari banyak sumber. Bukan merangkumkan dari banyak sumber, bukan memindahkan isi satu buku atau publikasi lain ke skripsi kita. Ini tinjauan pusaka. Dari tinjauan pusakanya kita tulis rangkumannya, bukan kita tulis ulang, bukan kita copy paste paragrafnya ya. Jadi harus kita baca, kemudian kita tuliskan dengan bahasa kita. Algoritma harus berisi tahapan, formula, dan contoh penerapannya. Kalau misalkan yang kita tuliskan adalah dalam sebuah algoritma, itu harus kita tuliskan lengkap dengan tahapan, formula, dan contohnya. Seperti itu ya. Ini dalam sebuah tinjauan pusaka. Kemudian kalau dalam kerangka penelitian, kita harus menggunakan format indikator, fokus metodenya, objektifnya, measurementnya apa. Jadi dalam sebuah kerangka pemikiran, kita bisa masukin indikatornya apa sih? Metode yang kita usulkan apa sih? Objektifnya apa? Objeknya apa? Kemudian pengukurannya, hasil pengukurannya seperti apa? Pengukuran yang kita gunakan apa? Harus diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas, detail, dan komprehensif yang menjelaskan semua gambar kerangka pemikiran. Ini dalam sebuah kerangka pemikiran. Nah, ini penulisan dalam sebuah gambar dan tabel. Caption untuk gambar di bawah, sedangkan untuk tabel di atas. Tidak ada dalam kalimat yang menyatakan gambar sebagai berikut, tapi yang benar adalah gambar, kemudian referensinya, nomor gambar tersebut, 2.1 menjelaskan tentang. Jadi kita nggak nulis gini ya, nggak nulis gini, gambar sebagai berikut, enggak. Bisa jadi berikut ini, gambar ini ada di bawah, atau di atas, atau dimanapun, seperti itu. Jadi kita harus merujuk dengan nomor gambar. Atau tabel pun sama. Dalam tabel 2.1 bisa menjelaskan tentang, nah seperti itu. Semua gambar dan tabel harus dinarasikan, harus dideskripsikan dan dijelaskan maksudnya apa. Jadi kalau teman-teman naruh gambar, itu harus
jelaskan gambar itu tuh apa sih, tentang apa. Jadi jangan cuma naruh gambar plok aja. Itu tidak dijelaskan, harusnya dijelaskan, dideskripsikan. Penjelasan kalimat misalnya gambar 2.1 atau tabel tabel 3.4 G dan T hanya harus kapital. Nah, ini contoh ya. Misalnya G dan T-nya harus kapital. Jadi bukan huruf kecil gambar 2.1 atau tabel 3.4 di dalam sebuah penjelasan. Mengikuti caption dari gambar dan tabel. Gitu ya. Ini dalam penulisan gambar dan tabel di sebuah karya tulis. Kemudian dalam sebuah metode penelitian, struktur mengikuti format panduan penelitian yang intinya berisi desain dan tahapan penelitian. Metode penelitian berisi rencana dan tahapan penelitian saja, bukan hasilnya, apalagi pembahasannya. Jadi di dalam judul atau sub metode penelitian kita hanya nulis soal panduan penelitiannya, tahapan penelitiannya. Kita nggak ngomongin soal pembahasannya, kita nggak ngomong soal hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitian baru kita tuliskan hasil penelitian. Hasil penerapan atau perhitungan metode yang diusulkan dicoba dihitung manual tanpa tool untuk beberapa contoh data. Jadi kalau misalkan kita pakai aplikasi, contoh ya, kita pakai aplikasi menghitung suatu metode atau menghitung apapun itu, kita harus membuat satu contoh menggunakan manual hitungan kita. Yaitu untuk membuktikan bahwa fungsi atau formula yang ada dalam metode tersebut benar. Hasil eksperimen dan pengujian metode pakai tools nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan tools untuk melakukan eksperimennya. Kalau misalnya kita membuat aplikasi website misalkan, itu harus kita lakukan penelitian. Website ini tuh benar nggak sih? Bisa jalan nggak sih? Kalau misalnya diakses sekian banyak orang, masalah nggak sih? Nah itu boleh kita menggunakan aplikasi. Jadi misalkan kita tes dengan aplikasi tester ya, untuk melihat bahwa aplikasi itu benar nggak, bisa diterima nggak, bisa jalan nggak sih. Kemudian dalam sebuah pembahasan, analisis, pembahasan, rangkuman hasil, evaluasi, dan validasi penelitian. Ini isi dalam sebuah pembahasan. Jadi dalam sebuah pembahasan harus ngomongin analisisnya, pembahasannya, kemudian rangkuman hasil, evaluasinya, dan validasi penelitiannya. Jadi di rangkuman hasil nggak usah semuanya dituliskan. Semua dituliskan dan di sana nanti bisa menjadi contekan orang lain. Dan validasi penelitian. Validasi penelitian itu berarti hasil penelitiannya sudah divalidasi, sudah cek bahwa beneran formulanya, hitungannya, atau analisisnya benar. Seperti itu. Dalam kesimpulan, penarikan kesimpulan yang berupa rangkuman dari hasil penelitian. Nah, harus singkat, jelas, dan menjawab pertanyaan penelitian tadi yang research question, di rumusan masalah ya. Itu harus menjawab ini. Kemudian manfaatkan tools untuk menulis untuk penulisan citasi. Nah, ini manfaat. Kita harus memanfaatkan tools ini. Seperti Mendeley atau menurut reference pada Microsoft Word. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, terima kasih. Di materi ini sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kita tadi bahas tentang di kesalahan penelitian ya. Yang baru masuk, nanti saya akan share materinya. Oke, masih ada waktu sedikit. Teman-teman ada yang mau didiskusikan tentang rencana penelitiannya teman-teman sesuai dengan apa yang sudah dikirimkan di WhatsApp grup. Pak, itu nanti goals-nya itu kita buat jurnal gitu ya, Pak? Yes. Oke, mau ditanyakan saya lupa juga Bang. Kita akses ya. Saya akan kirim di. Jadi teman-teman bisa ambil di jurnal antar-bangsa. Nah, jurnal antar-bangsa yang teknik informatika ya. Informatika yang JTI. Nah, teman-teman bisa ambil template-nya di sini.
template-nya. Nah, teman-teman bisa mulai coba tuliskan di sini. Oke, sesuai dengan judul masing-masing. Nah, di sini kan udah ada abstraknya, kemudian sudah ada pendahuluannya, terus sudah ada, ini ada contohnya ya, format tulisannya. Kemudian nanti teman-teman bisa nuliskan sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan yang saya sampaikan. Ada apa aja? Yang pertama ada abstrak, judul ya, judul abstrak. Kita harus nulis juga latar belakang masalahnya. Terus kita tulis identifikasi masalahnya. Kita harus masukkan rumusan masalahnya apa, tujuan dari penelitian kita apa, manfaatnya apa, studi literaturnya apa yang bisa kita tuliskan, misalkan materi tentang apa sih, jelaskan tentangnya itu. Kalau misalkan di sini contoh, kita lihat contoh misalkan yang Sahal dan Poni, dampak revolusi industri 4.0 pada sektor pendidikan Indonesia dan pelajaran berbasis e-learning. Kita harus bahas industri 4.0 itu apa sih. Nah, ini di tinjauan studi. Kemudian pembelajaran berbasis e-learning itu apa sih? Nah, gitu ya. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pustaka itu berarti akan kita tuliskan tulisan-tulisan sebelumnya. Tulisan sebelumnya yang ngomongin soal revolusi industri 4.0 tuh siapa aja sih yang nulis? Ya gitu. Terus ini dalam sebuah kerangka pemikiran kita bisa masukin ini. Nah, ini contoh urusan tabel ya. Dalam urusan gambar dan tabel dalam jurnal tadi, penelitian tadi harus menggunakan huruf kapital dan tidak menuliskan kalimat pernyataan seperti ini, gambar sebagai berikut. Bukan, tapi kita harus merujuk referensinya. Gambar 2.1 menjelaskan tentang contohnya seperti ini. Nah, terus tulisan tabel pun sama. Penulisan citation untuk caption untuk gambar ada di bawah gambarnya. Kalau misalnya caption untuk sebuah tabel ada di atas tabelnya. Gitu. Contoh yang tadi ini, kalau tabel ada di atas tabelnya, kalau misalkan gambar ada di bawah, gitu ya. Ini jangan pakai ini ya, ini salah nih. Gambar jangan disingkat, GBR jangan, salah. Kemudian hasil dan pembahasan kita tulis di belakang ya, harus menuliskan hasil penerapan perhitungannya, atau kita juga bisa menggunakan tools. Di kesimpulan kita harus menarik kesimpulan dari pembahasan yang setidaknya kita harus menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Ya, kalau rumusan masalahnya ada 2 poin, di kesimpulan harus ada 2 poin setidaknya yang menjawab poin di rumusan masalah. Dan kita hindari kata how to ya, bagaimana menggunakan, nah jangan. Oke. Oke, itu terus lagi deh. Kita sampai hasil pembahasannya. Dan kesimpulan terus menjawab ya. Kemudian kita harus membuat tulisan kita menggunakan tools untuk penulisan sebuah citasi. Pakai Mendeley atau menu reference pada Microsoft Word. Gitu. Untuk Mendeley waktu itu udah saya kasih tahu caranya ya. Udah belum ya? Belum. Lagi pada ke masjid? Belum ngerti sih, Pak. Mendeley, udah pernah pakai belum? Belum, kemarin cuma apa itu install. Belum pernah nyoba kamu? Belum, Pak. Oh. Harus udah Di coba. kelas Belum, meter Pak. belum, Pak. Hah? Belum pernah Belum, nyoba ya? kayaknya Ya, belum dipresentasikan sih, Pak, kayaknya. Oke. Salah aja kemarin. Mau sekarang? Kita coba sekarang ya. Oke. Saya buka Mendeley. Teman-teman silakan download Mendeley desktopnya. Kemudian
Oke, sebentar. Ini punya siapa ya? Punya saya bukan. Bentar. Ini masih punya teman saya nih. Nah, saya buat dulu. Oh ya. Saya mau luput. Oke, nggak apa-apa lah, punya teman saya dulu. Oke, ini Word. Terus saya sudah punya Mendeley. Contoh misalkan ketika kita melakukan penulisan untuk memasukkan referensi dalam sebuah paragraf kita bisa menambahkan menggunakan sitasi di Mendeley. Contoh, oke ini, ini nggak ada PDF-nya. Oke, ini contoh ya. Contoh saya copy paste nih ya. Ya, contoh copy paste. Dan ikutin ini supaya cepat aja. Oke. Misalkan saya mesitasi tulisannya si Mukoyaroh. Nah, ini saya akan masukkan citasinya di sini dengan menu reference. Nah, kemudian stylenya harus ditentukan berdasarkan template jurnal yang kita pakai. Misalkan kalau punya STEMIC tadi menggunakan IEE, teman-teman bisa pakai, ada dua nih, ada IEE, ada IEE with URL. Nah, biasanya umumnya sekarang pakai yang with URL. Stylenya ini, oke, ini contoh, misalkan saya akan masukkan citasi. Ini punya si Mukoyaroh tadi ya. Oke, nah. Nih. Nah, saya matiin status manajernya. Search citation. Oke. Tadi judulnya PDAM. Nah, ini ya. Pengaruh reward terhadap kepuasan kerja karyawan PDAM Magetan. Masukin oke. Nah, sini udah langsung ke insert nomor referensinya. Jadi nomor referensi 1, kalau jenisnya IEE dia akan masukin angka ini. Tapi kalau kita rubah menjadi stylenya apa, misalkan, dia akan berubah. Seperti itu. Sendirinya ya. Oke. Atau kita masukin lagi tulisan yang lain, misalkan, ini contoh aja ya. Contoh, saya copy. Nah, misalkan, ini adalah tulisannya siapa tadi? Si Kuncoro. Reference, insert citation, cari namanya atau judulnya. Oke. Nah, kayak gitu. Ini cara menuliskan referensi menggunakan tools Mendeley. Nah, terus kalau kita mau menuliskan daftar pustaka, kita tinggal klik insert bibliografi. Ini akan otomatis seperti itu. Ya. Ini daftar pustaka misalkan. Nah, ini pun akan mengikuti style yang kita gunakan.
Kalau ini IE, dia akan menggunakan referensi seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan apa, dia akan berubah. Seperti itu ya, otomatis semuanya berubah. Jadi kita nggak kerepotan dalam menuliskan sebuah sitasi. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan soal menilai? Mudah-mudahan sih teman-teman bisa Enggak, Pak. mempelajarinya ya, karena ini mudah. Dan banyak tutorialnya di YouTube. Tuh. Oke, ada yang mau didiskusikan mengenai tulisan masing-masing? Iya, Pak. Saya mau nanya Pak, Ya, ini kan tugasnya untuk ini juga ya buat UTS sampai UAS. ah, Nah, kan berkelompok, satu kelompok 2 orang, dan kan ya. semester 7 orang Pak satu kelasnya. Apakah satu orangnya lagi sendiri atau gabung sama semester ini Pak bawah? Boleh gabung sama semester yang sekarang, atau misalkan ada satu orang lagi yang ikut gabung di satu orang itu. Oh, siap Pak, siap. Gitu ya. Jadi bisa apa namanya? Bisa nyari teman lagi di kelas lain, atau bisa juga teman yang ada di kelas yang itu ikut lagi gabung sama dia. Jadi 2 orang. Dan penulis ketiganya nama saya ya. Oke, saya absen sambil nunggu kalau ada yang bertanyakan lagi. Saya absen dulu. Oh iya, teman-teman kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan mengenai tulisannya, silahkan japri ya. Ya, apa? Kalau terkait judul itu eh, kemarin kan nggak sengaja apa yang saya tulis itu ternyata ada juga jurnal yang judulnya itu sama. Itu gimana, Pak? Ganti aja judulnya. Harus diganti ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Siap. Semester 5. Oke, saya absen dulu. Tetap pertemuan kita banyak yang lewat ya. Apa tadi judulnya? Kesalahan penulisan. Ya hadir, Agung ada nggak? Agung nggak ada kayaknya. Jadi Herman ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Ipam Hilmi? Ipam Hilmi nggak ada. Liu? Nah, Mas Liu ada nih fotonya nih, cuman nggak Ada, tahu. Pak. Ada. Oh, sibuk banget sekarang. Nur Muhammad nggak ada. Sahal? Saya hadir, Pak. Iya, Saheri ada ya. Ada, Pak. Nur Wahid ada. Hadir. Salib tadi ada nggak? Salib hilang. Tadi kayaknya masih ada Mas Salib deh. Oh, ada fotonya doang. Ya. Hadir, Pak. Hadir. Mohon maaf. Noval ada. Kurniasih Ada, Pak. ada. Francis. Si Francis kemana nih? Udah lama nggak? Sibuk Udah ya. cuti ya? Hah? Sibuk mulu. Oh, saya besok ke sana nih. Sauki nggak ada ya? Enggak ada. Rashid Sidik nggak ada. Pak Hari? Hadir, Pak. Nah, gitu dong. Bani? Enggak ada. Nggak ada. Insya Allah. Abi? Poni ada? Nggak ada ya? Ini? Hadir, Pak. Oke. Siapa tuh baru masuk?
Tuh masuk, Pak. Yes, baru dia absen barusan. Oke, terus itu lagi setuju. Ada siapa aja, Sufi? Farhan, Sufi, sama udah. Tadi ya? Pak. Hah? Tadi Irfan mau masuk. Siapa? Farhan, Sufi doang ya? Anissa nggak ada, Irfan ada nggak? Tadi ada kan Irfan? Irfan mau masuk tadi tapi nggak di ini Pak, belum di ACC. Lah, udah saya ACC tadi. Mental kali Pak. Oh. Saya masukin dah. Udah niat. Zakia nggak ada ya? Nisa nggak ada. Oh iya, ini udah bisa. Oke. Untuk teman-teman, kita kan masih terus berlanjut nih. Kira-kira sekitar ada 1 bulanan lagi ya. 1 bulanan lagi. Bulan lebih ya. Hampir 2 bulan sih. Nah, ini mudah-mudahan bisa, kalaupun nggak ketemuan seperti ini, teman-teman bisa janji meeting sama saya untuk bahas tulisannya. Gitu ya. Bisa dipahami? Misalkan gini, ada yang bingung di penelitiannya. Nah, teman-teman bisa japri saya, Pak, jam berapa, kapan saya bisa diskusikan tentang penelitian ini, kayak gitu. Nanti kita gimit aja seperti ini. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Halo. Siap, Pak. Siap. Ya, biar paling tidak di Januari teman-teman udah selesai 90% tulisannya. 10%-nya nanti kita rapihkan gitu. Pakai template yang stemik aja ya di link ini. Nah, bisa lihat di situ pakai yang JTI ya. Nanti kita publisnya bisa di mana aja. Boleh di sini atau di luar. Oke. Sip, itu dari saya. Kalau saya nggak ada yang ditanyakan, saya tutup. Saya masih open buat teman-teman yang butuh diskusi tentang penelitiannya masing-masing. Silakan minta jadwal saya, nanti kita tentukan waktunya kapan bisa meet. Itu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.